Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Firman Septiadi di kelas 6A Abdurrahman. Nah, pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang telah teman-teman ketahui, kita akan belajar tentang teks eksplanasi yang sebenarnya di pertemuan atau pembelajaran minggu lalu, teman-teman semua sudah mengetahui tentang apa itu definisi teks eksplanasi. Namun di sini Bapak akan membahas ulang lagi apa itu teks eksplanasi agar teman-teman semakin paham dan masuk kepada kajian selanjutnya atau pembelajaran selanjutnya tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi adalah teks yang berisikan tentang proses, mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu, pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Nah, peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita selalu mempunyai hubungan sebab, akibat, dan proses. Melalui teks eksplanasi, setiap kejadian yang terjadi di sekitar kita tidak hanya diamati dan dirasakan saja, tetapi juga digunakan sebagai pembelajaran. Nah, hal tersebut untuk mengetahui mengapa kejadian tersebut bisa terjadi. Jadi, tujuan dari teks eksplanasi ialah untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa itu sendiri. Dalam teks eksplanasi mengandung fakta yang dirangkai secara berurutan dan hubungannya sebab akibat. Jadi, teks eksplanasi bisa berguna untuk menguatkan suatu kebenaran yang ada. Nah, mungkin itu penjelasan singkat mengenai pengertian teks eksplanasi. Untuk mengetahui dan memahami lebih dalam dan jelas tentang teks eksplanasi, baik sekarang kita akan membacakan tentang ciri-ciri teks eksplanasi tersebut. Nah, biasanya teks atau ciri-ciri teks eksplanasi itu ada 5. Yang pertama, struktur terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, serta interpretasi. Ya, yang kedua, informasi yang dimuat dengan berdasarkan fakta atau faktual. Jadi tidak berdasarkan cerita fiksi atau dongeng gitu. Yang ketiga, faktual tersebut memuat informasi yang sifatnya itu ilmiah, keilmuan, contohnya seperti sains. Yang keempat, sifatnya informatif serta tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk bisa percaya terhadap hal yang dibahas. Dan yang kelima, memiliki atau menggunakan sequence marker, contohnya pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Bisa juga dengan menggunakan pertama, berikutnya, berakhir. Nah, untuk SBDP ini kita mencoba untuk menghafal liriknya saja, lagu dari Indonesia, lagu nasional Indonesia Raya yang diciptakan oleh Ismail Marzuki ini. Kalau bisa nanti dicoba dinyanyikan tanpa alat musik, boleh, nggak apa-apa, jangan pakai alat musik, supaya kita hafal liriknya saja. Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Nah, bisa ada referensinya, itu lagunya dan liriknya sudah familiar. Cuman yang perlu kita tanamkan dan hafal adalah lirik dari mulai Indonesia tanah air beta sampai akhir menutup mata. Nah, adik harus hafal, ini salah satu lagu nasional kita ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.